dalam bacaan pertama tadi mencoba membangkitkan semangat orang Israel yang masih berada di padang gurun menuju tanah terjanji Palestina, tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dua hal yang untuk membangkitkan semangat mereka. Pertama, ingat kamu ini mempunyai Allah yang begitu dekat dengan kalian semua. Ya. Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang merasa Allahnya begitu jauh. Tapi kalian ini mempunyai Allah yang begitu dekat dengan kalian. Dan dalam perjanjian baru, kemudian Yesus mengajarkan kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Jadi menjadi sangat kentara di sana. Allah adalah Bapa kita dan kita ini adalah anak dari Allah itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan dulu juga diwartakan oleh Yesus sendiri. Allah kita begitu dekat. Lalu yang kedua, Dia telah memberi segala macam peraturan dan ketetapan yang harus ditaati. Dan ini sempurna, lengkap. Sempurna dan lengkap. Tidak seperti bangsa-bangsa lain. Jadi kamu harus bersyukur bahwa mempunyai Allah yang dekat dan juga tertib hidup yang sempurna dan lengkap. Ini yang coba ditanamkan oleh Musa kepada umat Israel kala itu. Dan dalam tradisi Yahudi, ukuran kesucian seseorang adalah mencoba melakukan Taurat itu, hukum-hukum Taurat tanpa cacat. Itu ukuran kesucian dalam tradisi Yahudi. Tapi kalau kita melihat Santo Yosef, dia tidak hanya sekedar menaati hukum Taurat tanpa cacat, tetapi dia sungguh mempercayakan seluruh dirinya kepada Allah. Dia percaya penuh kepada penyelenggaraan Allah atas dirinya. Saya kira perlu kita garis bawahi di sini, jangan kita mengukur kedekatan kita dengan Allah dengan banyaknya rumus doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sebab yang menentukan di sini adalah suasana hati kita, batin kita. Apakah ini terburu-buru, apakah ini ada rasa hormat, apakah ini disertai dari sebuah keyakinan, atau sekedar saya menyelesaikan rumus ini dan saya mengatakan diriku saya sudah beriman. Kalau hanya sekedar mengajar waktu untuk menyelesaikan satu paket doa, tidak mempunyai kekuatan doa itu. Dan ini yang dilakukan oleh Yosef tidak hanya sekedar menaati Taurat, tapi percaya penuh pada Allah sendiri. Artinya dia mengimani di sana sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Dan dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan hal yang sama. Tidak ada, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi menggenapinya. Apa yang digenapi di sana? Cara tafsir, ya, cara menafsirkan. Yesus menunjukkan inti dari hukum itu sendiri. Contoh misalnya, orang Farisi dan ahli Taurat itu melarang umat sesuai dengan Taurat katanya tidak boleh bekerja pada hari Minggu. Tapi Yesus di sana banyak kali menyembuhkan orang pada hari Minggu. Sampai dia tantang pada mereka, kalau misalnya kamu punya domba jatuh di sumur terpeleset pada hari Sabat itu, kamu pasti tidak akan biarkan, kamu akan angkat dari sumur itu. Ini manusia ini loh. Ya. Mana yang lebih baik? Menyelamatkan orang itu atau membunuh orang itu? Dia tunjukkan intinya itu di sana. Maka digenapi, bukan sekedar ditaati, tetapi betul-betul sampai pada intinya. Itu di sana. Banyak hal yang ditunjukkan oleh Yesus itu kepada para rasul,
Maksud saya bukan para rasul, tapi pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Dan satu contoh yang sungguh bisa kita teladani adalah Santo Yosef sendiri. Itu di sana. Dia melakukan segala sesuatu sebagai ungkapan syukur, melakukan segala sesuatu sebagai caranya dia ambil bagian dalam karya Allah, dan sebagai persembahan dirinya pada Allah, apa yang dia lakukan. Saya kira ini yang menjadi penting bagi kita. Kita berdevosi pada Santo Yosef dengan satu tujuan, tidak hanya mengikuti doa-doanya, tetapi kita mencoba merubah karakter kita sama seperti Santo Yosef. Dalam kesiapsediaan, dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati, itu misalnya dalam banyak kerja, tidak banyak omong tapi banyak kerja, itu ini semua keutamaan-keutamaan yang ditunjukkan oleh Santo Yosef untuk kita hidupi. Bukan sekedar kita menyelesaikan rumus-rumus doa itu, tapi dengan cara demikian kita semakin serupa dengan Santo Yosef dalam berrelasi, berhubungan dengan Allah. Santo Yosef hanya membantu kita, bukan tujuan utama kita, bukan Santo Yosef, tapi Tuhan. Santo Yosef menemani kita menuju Tuhan lewat doa-doa itu. Maka kita tidak hanya berdoa kepada Santo Yosef, tapi juga kita bersama Santo Yosef berdoa pada Allah. Itu di sana. Ini baru bermakna novena kita ini. Kalau kita meneladani sungguh apa yang dilakukan oleh Yosef yang membuat dia berkenan pada Allah, demikian juga kemudian kita akan berkenan pada Allah. Amin.